Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh ya? Coba saja. Lintian tertawa aneh, dan si Darshangki berkata dengan bangga, kalau begitu lihat baik-baik, jangan berkedip. Setelah itu, Darshangki mencoba menerobos keluar, tapi anehnya, dia sama sekali tidak bisa keluar dari ruang kesadaran Lintian. Ada apa ini? Darshangki bingung, dan Lintian mengejek, ruang kesadaranku bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh dewa kegelapan sepertimu. Itu mustahil. Kau hanya manusia di tingkat emas. Tapi Lintian hanya tertawa padanya. Oh ya? Kalau begitu, coba saja, biar aku lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Mendengar itu, Darshangki mendengus dan mulai mengerahkan kekuatan. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa keluar dari kesadaran Lintian. Lintian pun berkata sambil tersenyum, tadinya kau bisa bebas, tapi sekarang kau terjebak di sini. Bukankah itu cari mati namanya? Aku tidak percaya ruang kesadaranmu bisa menahan semua seranganku, kata Darshangki lalu mulai menyerang ruang kesadaran Lintian. Tapi apapun yang dilakukannya, ruang itu tetap tak hancur. Setelah berpikir sejenak, dia pun tersenyum. Kalau begitu aku tak akan menyerang lagi. Aku akan diam saja di sini. Apa kau berniat berdiam di ruang kesadaranku? Benar. Saat kau lengah, aku akan menyerangmu. Darshangki bermaksud licik, tapi Lintian tertawa. Apa kau tak takut kubunuh? Kalau kau bisa, pasti sudah kau lakukan dari tadi. Kenapa harus menunggu? Kata Darshangki sambil tertawa, menganggap remeh Lintian dan memilih beristirahat. Sementara itu, Lintian mengambil keputusan satu persatu dan menggunakan cahaya penghakiman untuk menjebaknya. Darshangki mengira bisa lepas dengan mudah, tapi cahaya itu terlalu kuat. Lintian berkata sambil tersenyum, sekarang aku menggunakan kekuatanku sendiri, bukan kekuatan yang kau tempatkan di inang sembarangan. Darshangki terkejut. Dia tak menyangka kalau masuk ke ruang kesadaran Lintian akan membuka celah bagi Lintian untuk menggunakan kekuatannya. Bagaimana? Ketakutan? Tanya Lintian sambil tersenyum melihat wajah paniknya. Tapi Darshangki menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, aku ini pemimpin dewa kegelapan. Kau kira ini tubuh asliku? Setelah itu, Darshangki tiba-tiba terbakar menjadi api hitam dan perlahan-lahan menghilang. Dia juga berkata, bocah, sudah lama tak ada yang bisa membunuhku, dan kau yang pertama. Tapi aku takkan lupa dendam ini. Ketika Lintian membuka matanya dan melihat sekeliling, dia mendapati tempat itu masih gelap gulita. Huayuan yang melihat Lintian baik-baik saja pun menghela napas lega, kau hampir membuatku mati ketakutan. Pemimpin tadi hanyalah bagian dari dirinya saja, kata Lintian, dan Huayuan terkejut. Apa? Hanya bagian? Iya. Huayuan panik, kalau begitu kita tamat. Dia pasti bersembunyi dan akan menyerang lagi. Tapi Lintian hanya berpikir sejenak dan berkata, semoga saja dia muncul. Kau ini malah berharap dia datang lagi. Lebih baik pikirkan bagaimana caranya keluar dari dunia gelap ini, keluh Huayuan. Tapi Lintian bertanya, di mana Yihong malam itu? Maksudmu dia? Ya. Setelah si pemimpin pergi, dia juga tiba-tiba menghilang, entah kemana, jawab Huayuan. Lintian pun mengangguk dan berkata, ayo kita pergi. Kemana? Baca novel saja. Setelah berkata begitu, Lintian melompat pergi. Anehnya, roh-roh kegelapan di sepanjang jalan menghilang, tak tampak lagi. Huayuan penasaran, kenapa tidak ada satupun roh? Lintian menjawab, bukan tidak ada, mereka sembunyi karena takut. Jadi semua makhluk di dunia kegelapan tahu kau mengerikan? Mungkin. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat di mana Yihong malam itu berada. Kau lagi? Kata Lintian lalu langsung melompat dan menangkap Yihong dengan cahaya penghakiman. Kau tidak bisa lari. Tapi Yihong hanya tersenyum. Bocah, kau tak bisa membunuhku. Begitu ya? Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Lintian memanggil Lamp Demon. Yihong ketakutan, apa yang kau mau? Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin bicara. Bicara tentang apa? Jalan keluar dari dunia ini. Tapi Yihong menjawab, aku tak bisa keluar. Oh ya?
Yakin? Lin Tian mengisyaratkan pada lem demon, dan Yi Hong pun langsung berubah sikap. Ada satu tempat, mungkin bisa. Tapi aku tak yakin bisa keluar dari sana. Di mana? Ada sebuah penginapan di dunia perang gelap. Para dewa kegelapan suka ke sana. Pemiliknya seorang wanita yang sudah sangat lama tinggal di sini. Kalau ada yang tahu jalan keluar, pasti dia. Mendengar itu, Lin Tian memelototi Yi Hong. Kau tahu akibatnya kalau berbohong, kan? Bohong? Untuk apa aku bohong? Jawab Yi Hong dengan nada kesal. Tapi Lin Tian tersenyum. Kau ingin aku mati, kan? Bohong itu mudah. Aku sudah bilang semuanya. Terserah kau percaya atau tidak. Lin Tian pun memunculkan bayangan-bayangannya ke dalam cahaya penghakiman dan mengelilingi Yi Hong. Apa yang mau kau lakukan? Mencuri ingatanmu. Setelah berkata begitu, Lin Tian bersiap masuk ke dalam segel jiwa. Yi Hong berusaha kabur, tapi tak bisa dalam cahaya penghakiman. Kau mau membunuhku? Aku sudah bilang, cuma mencuri ingatan. Lin Tian tersenyum licik, lalu masuk ke dalam segel jiwa. Awalnya Yi Hong berpikir dia bisa bersembunyi, tapi akhirnya tertangkap juga. Kau bisa buat kontrak, katanya. Kontrak apa? Tanya Lin Tian. Jiwa kami tidak sempurna. Tak bisa buat kontrak. Sudah kubilang, kami tak bisa kontrak dengan kalian. Lin Tian pun menyerah dan berkata, kalau begitu, tunjukkan jalan ke penginapan itu. Ayo, jawab Yi Hong dengan gaya menggoda. Saat mereka berjalan, Wei Yuan berkata, kau tidak merasa aneh? Aneh apa? Dia tadi menghilang, sekarang muncul lagi dan langsung kau kendalikan? Lin Tian menjawab, aku sudah lihat ingatannya. Memang benar ada penginapan itu, dan pemiliknya memang sudah lama tinggal di sana. Wei Yuan tetap merasa ada yang janggal, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, cuma dewa kegelapan. Tak akan bisa mengacak-acak dunia. Kau ini, beraninya luar biasa, keluh Wei Yuan. Lin Tian hanya tersenyum tanpa menjawab. Yi Hong di sisi mereka pun ikut tertawa, kalian ini pasangan? Meskipun Yi Hong telah menjatuhkan tetesan jiwanya, namun itu tidak mengubah sifat alaminya, ia tetap saja ingin menggoda Lin Tian. Apa gunanya jika ada seseorang? Kalau tidak ada, pertimbangkan aku saja. Kau bisa apa? Wajah Lin Tian tampak jijik, namun dia malah bingung, tentu saja untuk dual cultivation. Dual cultivation juga perlu syarat, dan tidak bisa sembarangan. Lin Tian mencibir, tapi Yi Hong tidak setuju. Aku bilang, Tuan Muda, bagaimanapun aku ini cantik, tidak kalah dengan roh manusia yang kau suka. Lin Tian tak bisa menahan tawa, tapi Yi Hong tidak mengerti. Apa yang lucu? Di mataku, kau tidak sebagus itu. Mendengar ini, Yi Hong pun jadi murung. Tuan Muda, kau benar-benar menyakitkan hati. Jangan banyak omong, tunjukkan jalan. Yi Hong pun menghela napas, Setelah cukup lama, ia bertanya pada Lin Tian, aku penasaran, seperti apa wanita yang kau sukai? Jangan bicara sembarangan, jawab Lin Tian. Baiklah, aku diam. Wei Yuan pun ikut menghela napas, sementara Lin Tian berjalan dalam diam, memikirkan Nang Hong Sui dan Tian Luo. Setelah lama berpikir, Lin Tian pun mengeluh, aku tak tahu mereka sekarang di mana. Hal ini membuat Lin Tian ingin menggunakan kekuatan ilahi, tapi jika ia melakukannya, ia harus tidur beberapa saat, dan itu bukan yang ia inginkan. Maka ia bertanya pada Wei Yuan, kau sudah lama mengembara di dunia ini, apa kau tahu cara menambah energi? Menambah energi? Wei Yuan bingung, dan Lin Tian menjelaskan, ya, supaya saat lelah, bisa pulih cepat, bukan merasa lelah terus. Oh, ada seorang dewa tua yang bisa. Siapa? Raja Tidur. Lin Tian terkejut, Raja Tidur? Tapi siapa itu Shenyou? Ya, dia itu. Raja para dewa kami sedang mencarinya, dan menyuruh kami mencari jalan menuju dunia para dewa. Wei Yuan menjelaskan, dan Lin Tian pun mengerti. Ia pun merencanakan untuk menangkap Raja Shensu, lalu pergi ke Shenyou untuk mencari Raja Tidur. Setelah melihat Lin Tian terdiam, Wei Yuan bertanya, kenapa kau tanya soal itu? Tidak apa-apa, jawab Lin Tian. Wei Yuan pun tak bertanya lagi, tapi dia merasa Lin Tian menyimpan banyak rahasia. Saat itu, Yi Hong menunjuk ke arah pegunungan yang bercahaya putih samar, di mana tampak beberapa lapisan penginapan, dan banyak roh kegelapan lalu lalang di sana. Ketika Lin Tian dan Yi Hong mendarat di luar penginapan, para dewa kegelapan langsung menunjuk dan berkata, lihat, manusia itu datang.
Itu dia yang dicari pemimpin kita? Ya, benar dia. Aku ingin menangkapnya, tapi dia bahkan bisa membunuh pemimpin. Pasti sulit. Beberapa dari mereka hanya bisa pasrah, yang lain mengangguk. Namun Lin Tian tidak peduli pada mereka, dan langsung masuk ke penginapan. Di dalam penginapan, banyak roh kegelapan menoleh ke arah mereka. Ye Yihong pun pergi ke meja depan dan berkata pada penjaga toko, "Mana bosmu?" Penjaga toko melihat ke atas dan mencibir, "Bos? Sedang sibuk. Dia ingin bertemu dengan bosmu." Ye Yihong menunjuk ke Lin Tian, tapi penjaga toko malah mencibir Lin Tian, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Manusia, berani-beraninya kau datang ke sini? Sudah bosan hidup?" Ye Yihong menjawab sambil tersenyum, "Meneyer Wang, sebaiknya kau jangan memancing dia, atau dia akan membereskanmu." "Apa? Kau sekarang bahkan berani menggoda manusia seperti ini?" Meneyer Wang tahu betul siapa Ye Yihong, tapi Ye Yihong hanya tertawa getir. "Meneyer Wang, kau tahu siapa dia? Ya cuma manusia. Kau tahu kenapa dia bisa berdiri di sini tanpa diserang oleh yang lain?" Meneyer Wang berpikir sejenak, "Karena mereka takut padamu?" Ye Yihong tersenyum lemah. "Meneyer Wang, kau tak kenal dia adalah orang yang sedang diburu pemimpin?" Meneyer Wang pun melihat ke arah Lin Tian, mengambil gambar dari samping, lalu berkata, "Pakai topeng, jadi tak kelihatan." "Dia memang dia," jawab Ye Yihong sambil tersenyum. Meneyer Wang langsung berkata, "Lalu kenapa tidak kita tangkap saja?" "Silakan saja." Ye Yihong tersenyum, dan Meneyer Wang mencibir, "Mau suruh aku jadi tukang pukulmu?" "Bukan, hanya kau yang cukup kuat untuk melakukannya." Namun Meneyer Wang tidak bodoh. Ia menjawab, "Ye Yihong, siapa tahu kau ini hanya berpura-pura saja. Memang aku ini bawahannya, tapi aku bukan lawannya. Aku dipaksa ke sini olehnya." Ye Yihong tanpa putus asa, namun Meneyer Wang tidak percaya, bahkan mengejeknya, "Kau pikir aku percaya? Tak percaya ya sudah. Aku sudah bilang semuanya. Terserah kau." Meneyer Wang tetap tak peduli dan berkata, "Pokoknya, bos sedang sibuk. Terserah kalian mau ngapain." Lalu ia kembali bekerja. Ye Yihong menatap Lin Tian dan berkata, "Tak disangka, bahkan Meneyer pun enggan melawanmu." Tapi Lin Tian melangkah maju dan bertanya pada Meneyer Wang, "Bosmu di mana?" "Sibuk," jawabnya lagi. Para dewa kegelapan di sekitar mulai tertawa. "Ayo tebak, kira-kira Meneyer Wang mau kasih tahu atau tidak?" Sudah pasti tidak. Tepat setelah itu, Lin Tian mengeluarkan cahaya penghakiman, menyelubungi dirinya. Para dewa kegelapan malah asyik menonton. Anak ini, dia benar-benar berani melawan Meneyer Wang. Dia tak tahu siapa Meneyer Wang itu. Yang hebat dari Meneyer Wang bukan kekuatannya, tapi ia pokoknya hebat. Ye Yihong menggoda Meneyer Wang, "Meneyer Wang, semua orang bilang kau hebat. Hari ini aku ingin lihat, kau lebih kuat atau anak ini lebih mengerikan." Meneyer Wang mengerutkan alis dan menatap Lin Tian, "Tuan muda, jangan sombong. Nanti malu sendiri. Itu urusanku. Tapi kau, lebih baik pikirkan baik-baik. Lebih bagus kalau cepat beritahu." "Kalau aku tidak mau kasih tahu?" Meneyer Wang tersenyum pada Lin Tian, dan Lin Tian menjawab, "Kalau begitu, kita lihat saja." "Wah, berani mengancam aku?" Meneyer Wang pun menunjukkan kekuatannya, menghancurkan cahaya penghakiman Lin Tian. Para dewa kegelapan bersorak, "Meneyer Wang, kalahkan dia. Meneyer Wang, tunjukkan kekuatan roh kegelapan kita." Mereka semua tampak ingin melihat Lin Tian dipermalukan. Namun Meneyer Wang berkata, "Yang tadi cuma iseng. Sekarang ayo coba lagi." Setelah itu, Lin Tian kembali mengeluarkan cahaya penghakiman. Cahaya penghakiman kali ini lebih kuat dari sebelumnya, dan Meneyer Wang mengira bisa dengan mudah menghancurkan pelindung tersebut. Namun, ketika ia menambah kekuatannya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghancurkannya. Kini Meneyer Wang terperangkap, dan Yihong tertawa padanya. "Meneyer Wang, bagaimana rasanya?" Meneyer Wang tampak kesal dan menatap Lin Tian dengan heran. "Apa kemampuanmu, anak muda?" Semua yang melihat bahwa Meneyer Wang khawatir juga mulai penasaran dengan kemampuan Lin Tian, dan mengapa Meneyer Wang yang begitu kuat bisa kewalahan. Lin Tian tidak menjawab, tapi langsung bertanya, "Di mana nyonya pemilik penginapan?" "Bagaimana aku tahu?" sahut Meneyer Wang dengan murung, tetapi Yihong tersenyum padanya. "Meneyer Wang, jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkan. Anak muda ini sangat menyeramkan." Alis Meneyer Wang berkedut, lalu berkata, "Yihong, bukan aku ingin berbohong, tapi aku memang tidak tahu." Yihong pun memandang Lin Tian. "Sekarang, aku tidak bisa membantumu." Namun Lin Tian menatap Meneyer Wang.
Sepertinya aku harus melihat ingatanmu untuk tahu apakah kau berbohong atau tidak. Mendengar itu, manajer Wang buru-buru berkata, itu tidak bagus. Sepertinya kau tahu di mana pemilik penginapan, kata Lin Tian. Itu bukan alasannya, sahut manajer Wang. Lalu, apa alasannya? Kalau aku biarkan kau melihat, berarti semua rahasiaku terbongkar. Para penonton tertawa, beberapa berseru, manajer Wang, kau pasti menyimpan sesuatu dari nyonya pemilik. Pasti, makanya dia takut. Benar, takut kalau ketahuan bisa mati. Yi Hong ikut tertawa mengejek, manajer Wang, tak kusangka kau punya banyak rahasia. Itu rahasia pribadi, sahut manajer Wang dengan kesal. Yi Hong berkata, maaf, kali ini aku tidak bisa membantumu. Aku tak butuh bantuanmu, sahut manajer Wang dengan muram. Lin Tian lalu melepaskan bayangan ke dalam pelindung, tapi manajer Wang terus menghancurkan bayangan itu satu persatu. Aku tidak akan biarkan kau melihat ingatanku, tegasnya. Oh, benarkah? Tentu saja. Lin Tian tersenyum sinis, dan cahaya penghakiman kembali menyelimuti manajer Wang sedikit demi sedikit. Para dewa kegelapan yang menonton mulai bergumam, manajer Wang, apa dia baik-baik saja? Sulit dilihat dia dalam kondisi seperti itu. Manusia ini juga mengerikan. Yi Hong menghela napas, manajer Wang, bukan aku ingin membelanya, tapi anak muda ini memang mengerikan. Manajer Wang berjuang dan berteriak, baik, aku akan katakan. Aku sekarang justru lebih tertarik pada ingatanmu, sahut Lin Tian. Manajer Wang berkata murung, aku sudah bilang, aku punya rahasia. Tak ada rahasia di depanku, ujar Lin Tian. Kenapa kau begitu sewenang-wenang? Itu karena kau tak mau jujur dari awal. Jangan salahkan aku. Setelah itu, Lin Tian menambah tekanan. Manajer Wang menjerit kesakitan, hingga seorang wanita dari dalam penginapan berkata, bukankah hanya demi aku? Perlukah seperti ini? Semua orang langsung berbisik, itu suara nyonya pemilik. Manajer Wang berseru penuh harap, nyonya, cepat keluar, atau aku akan dibunuh anak ini. Tak berguna, jawab sang nyonya dengan nada menghina. Manajer Wang merintih, tapi dia terlalu kuat. Nyonya pemilik menatap Lin Tian. Cepat, ada urusan apa? Aku ingin meninggalkan dunia ini, jawab Lin Tian. Para dewa kegelapan terkejut, dan Yi Hong tertawa, nyonya, dia serius. Kau pikir aku tahu? Siapa lagi yang paling tahu selain nyonya? Nyonya pemilik berkata dingin, sepertinya aku harus membereskanmu nanti. Nyonya, jangan salahkan aku. Aku hanya menyampaikan, sahut Yi Hong lesu. Tapi siapa yang menyuruhmu bicara? Diriku sendiri. Yi Hong tanpa putus asa. Manajer Wang menyeringai, memang sudah saatnya nyonya menangani dia. Yi Hong hanya mendengus. Namun Lin Tian tetap bertanya, silakan, katakan. Aku tidak tahu, jawab nyonya. Bagaimana aku bisa percaya itu? Mau percaya atau tidak, terserah kau. Kalau begitu, aku akan lihat ingatan manajer Wang saja. Bayangan Lin Tian kembali masuk ke pelindung, dan kali ini manajer Wang yang sudah terluka parah tak bisa melawan, hanya bisa berteriak, nyonya, tolong. Atau aku habis. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin, banyak dewa kegelapan membeku di tempat. Yi Hong terkejut, nyonya, dia mulai marah. Manajer Wang tersenyum puas, anak muda, tamatlah kau. Hua Yuan berkata pada Lin Tian, ini rumor tentang es dingin? Apa itu es dingin? Katanya dia adalah wanita pertama dengan roh kegelapan dan juga jenius dalam hal itu. Tapi dia punya satu teknik mengerikan, kemampuan membekukan roh. Lin Tian tak peduli, tapi Yi Hong sudah membeku. Begitu pula roh Lin Tian. Pelindung manajer Wang lenyap, dan ia langsung berlari ke arah Lin Tian sambil mengejek, lihat kau sekarang. Yi Hong berkata lesu, hei, bukankah kau kuat? Cepat pikirkan cara atau kita berdua celaka. Lin Tian menjawab tenang, tak perlu takut. Bukankah ini menakutkan? Manajer Wang berkata, sekali teknik ini membeku lebih dari 1/4 jam, rohmu akan hancur. Tapi Lin Tian tetap berkata, tak masalah. Manajer Wang berteriak ke arah tempat gelap, nyonya, bunuh dia saja. Namun nyonya menjawab dari kegelapan, anak muda, aku beri kau satu kesempatan untuk hidup. Kesempatan?
Ya, selama kau tidak bikin masalah, aku akan biarkan kau pergi. Orang-orang terkejut mendengar Nyonya ingin membebaskan Lin Tian. Tapi Lin Tian malah tertawa, kalau kau tak beritahu cara keluar, aku tak akan pergi. Semua orang tak menyangka Lin Tian begitu keras kepala. Yi Hong berteriak, kau ini bodoh. Sudah dikasih kesempatan, kenapa tidak kabur? Kenapa harus kabur? Sahut Lin Tian dengan tenang. Yi Hong mengeluh, orang bebal. Si pemilik toko Wang bahkan mengejek Lin Tian. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Lin Tian tidak berbicara, tapi kegelapan di sekitarnya membuat sang nyonya mengendurkan teknik satu persatu. Tak lama kemudian, hawa dingin mulai mereda, namun Lin Tian masih terperangkap. Malam itu, Yi Hong menghela napas kepada Lin Tian, Tuan muda, menyerahlah saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Lin Tian tidak menghiraukannya dan terus mencoba memecahkannya. Sedangkan si pemilik toko Wang berteriak ke arah kegelapan, Nyonya, jika dia sekeras kepala ini, jangan beri dia kesempatan. Beri waktu 1/4 jam, jawab si Nyonya. Semua orang pun menunggu. Beberapa orang mengejek, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Kalau aku jadi dia, aku sudah menyerah. Kalau tidak, dia akan membeku lalu hancur. Hua Yuan juga memperingatkan Lin Tian, kau benar-benar tidak mau menyerah? Hanya sedikit usaha, jawab Lin Tian. Saat ia selesai berbicara, tubuhnya memancarkan api yang sangat kuat, lebih dari 81 lapisan. Es itu langsung meledak dan semua orang terkejut. Apa tadi itu? Apinya seperti 90 lapisan. Tidak, seperti 95. Tidak, 100 lapisan. Karena terlalu cepat, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Mereka pun menatap Lin Tian dengan bingung. Hua Yuan yang tidak bisa bereaksi bertanya, apa itu tadi? Lin Tian tidak menjawab. Yi Hong langsung mendekat, Tuan muda, kau ini sebenarnya siapa? Kok bisa sehebat itu? Pemilik toko Wang mundur ketakutan, sedangkan si Nyonya dari kegelapan bertanya, api 100 lapisan? Dari mana kau mendapatkannya? Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, kau tak berguna bagiku, jadi lebih baik beritahu aku cara keluar dari sini. Kenapa aku harus memberitahumu? Balas si Nyonya. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, aku akan mencari dan mengalahkanmu. Kau? Mencariku? Nyonya itu tertawa di kegelapan, dan pemilik toko Wang menyindir, kau tidak akan bisa menemukannya. Namun, tiba-tiba Lin Tian menghilang, membuat semua orang bingung. Yi Hong melihat sekeliling, hei, Tuan muda, kau pergi kemana? Ternyata Lin Tian telah muncul di suatu ruang misterius. Ruang itu penuh es, seperti gudang es. Ada cahaya biru menyala di dalamnya. Semakin Lin Tian mendekat, udara semakin dingin. Namun, api dalam tubuhnya cukup kuat untuk membakar es tersebut. Akhirnya, ia sampai di dasar ruang itu. Di depannya ada batu biru, dari sanalah suara dan aura si Nyonya berasal. Anak muda, aku akui kemampuanmu hebat. Tapi mustahil kau bisa menemukanku. Begitu suara itu selesai, auranya pun menghilang. Lin Tian tertawa aneh, lalu menggunakan teknik pencari. Saat muncul kembali, ia sudah berada di luar penginapan. Yi Hong yang melihatnya langsung mengikutinya. Lin Tian terbang ke suatu tempat, dan Yi Hong menggoda, Tuan muda, mau kemana kau? Itu bukan urusanmu, jawab Lin Tian. Tapi aku yang membawamu ke sini, kan? Lalu kenapa? Kau seharusnya berterima kasih. Kalau aku tidak membunuhmu, itu sudah cukup baik. Mau mati? Hah? Lin Tian bertanya. Yi Hong berkata dengan canggung, Tuan muda, aku tahu tempat ini. Aku bisa terus memandumu, gratis. Tapi Lin Tian hanya berjalan dan berkata, bukankah kau ingin membunuhku tadi? Itu dulu. Sekarang aku gadis kecil yang cerdas. Lin Tian tersenyum, kau cerdas dan genit, ya? Bukan genit. Ini namanya punya pesona, kata Yi Hong bangga. Lin Tian mengabaikannya dan terus berjalan sampai ke hutan. Hutan itu tampak gelap dan menyeramkan. Yi Hong terkejut, hutan es. Hutan es? Tanya Lin Tian. Ya. Tempat paling dingin di dunia. Bahkan para dewa kegelapan tidak berani masuk ke sini. Lin Tian tersenyum,
mungkin jalan keluar ada di sini. Tapi, Nyonya ada di dalam sana. Lin Tian tidak peduli dan langsung masuk. Yi Hong berpikir sejenak lalu menyusul, tapi tiba-tiba ia membeku dan berteriak, "Tuan muda, tolong aku. Apa hubunganmu denganku? Kenapa harus ku tolong? Setidaknya aku bisa berguna. Aku tahu rahasia Nyonya. Jangan-jangan kau hanya menipuku?" "Tidak. Sungguh tidak," kata Yi Hong. Lin Tian tidak percaya begitu saja. Ia menatap Yi Hong, "Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Tuan muda, aku lemah, mana bisa melawanmu?" Lin Tian berpikir, lalu mengibaskan tangan dan melepaskan api yang membuat Yi Hong mencair. "Sebagai rasa terima kasih, aku akan beritahu satu rahasia." "Katakan," jawab Lin Tian. "Di hutan es ini ada senjata ajaib, bisa membekukan roh manusia hingga dewa atau bahkan kaisar hantu." "Oh, sekuat itu?" "Benar, katanya begitu," jawab Yi Hong. Lin Tian terus berjalan. Hua Yuan bertanya, "Kau percaya dia? Selama dia berguna, tak masalah." Lin Tian menyadari bahwa Yi Hong memang tahu banyak, jadi ia memutuskan untuk membawanya. Yi Hong terus mendekat, tapi Lin Tian selalu menjaga jarak. Yi Hong pun mengeluh, "Kau dingin sekali." Lin Tian tidak menjawab. Yi Hong menghela napas, "Andai aku manusia." "Kalau kau manusia, kau pasti tetap celaka." "Kenapa?" "Entah berapa pria yang sudah jadi kekasihmu." Yi Hong langsung senang, "Berarti kau memuji penampilanku." "Maksudku, kau genit, bukan cantik." "Dengarkan baik-baik. Aku anggap saja pujian," balas Yi Hong sambil tersenyum puas. Lin Tian heran dengan ketebalan mukanya. Hua Yuan bahkan tak tahan dan berkata, "Aku pikir aku sudah cukup tak tahu malu. Tapi ternyata ada yang lebih parah." Tiba-tiba, terdengar suara sang nyonya di depan mereka, "Kau benar-benar bisa menemukannya?" "Aku punya keahlian dalam melacak," kata Lin Tian dengan sederhana. Kemampuan melacak itu adalah sesuatu yang bahkan dicari oleh para dewa. Jadi ketika sang nyonya penginapan mendengarnya, dia pun terkejut, dan malam itu Yi Hong berkata dengan heran, "Apa kamu benar-benar punya kemampuan itu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukan nyonya penginapan?" Lin Tian tersenyum licik, dan Yi Hong langsung menyadari, pantas saja kamu bilang bisa menemukan jalan keluar. Ternyata nyonya penginapan ada di sini. Tapi sang nyonya berkata, "Anak muda, kalau kamu tidak mau mati, serahkan saja kemampuan pencarian itu. Aku bisa mengampuni hidupmu." Lin Tian tersenyum, "Kau pikir kau bisa menakutiku? Kelihatannya kamu benar-benar tidak berniat hidup," kata nyonya itu, tapi Lin Tian menjawab dengan senyum, "Kalau memang berani, keluarlah, jangan sembunyi terus." Setelah mendengar ini, awan biru berkumpul di depan Lin Tian. Lalu muncul sesosok bayangan yang menatap Lin Tian dan berkata, "Anak muda, aku sudah keluar sekarang, puas? Kalau punya kemampuan, keluarkan saja. Aku juga ingin tahu seberapa kuat kau sebenarnya." "Anak muda, tampaknya aku memang perlu memberimu pelajaran," kata nyonya itu, lalu hawa dingin mulai mengelilingi Lin Tian. Yi Hong mundur karena takut dan berkata, "Tuan muda, kamu bisa tahan?" "Kecil," kata Lin Tian dengan percaya diri, tapi sang nyonya tersenyum. "Banyak orang bilang begitu, tapi setelah dibekukan, baru mereka tahu akibatnya." "Kau sudah lihat apiku?" kata Lin Tian dengan senyum. "Aku tahu apimu kuat, tapi itu belum cukup untuk memecahkan es ini," sahut nyonya itu. "Oh, kamu begitu yakin?" "Jelas saja," jawabnya percaya diri, tapi Lin Tian menatap nyonya itu dan berkata, "Kau terlalu sombong." Setelah itu, api Lin Tian menyelimuti seluruh tubuhnya dan langsung melelehkan es di sekitarnya. Wajah percaya diri nyonya itu langsung berubah dan dia menatap Lin Tian dengan curiga, "Tampaknya aku meremehkanmu." "Keluarkan jurus lain," kata Lin Tian tersenyum, dan nyonya itu pun berkata, "Kalau begitu, lihat ini." Dalam sekejap, muncul sebuah pedang yang dikelilingi 10 bayangan pedang biru dengan aura dingin yang tajam. Yi Hong berseru kaget, Itu pedang hantu es yang bisa membekukan roh, kan?" "Benar. Pedang hantu es, pedang air nomor 1 dari kerajaan hantu," jawab nyonya itu. Lin Tian memandangi pedang itu sejenak, dan nyonya pun tersenyum, "Kamu masih bisa berpikir ulang." "Pedang yang bagus," kata Lin Tian, merasakan keistimewaannya. "Tentu saja,
makanya bisa menyegel orang lain. Bisa menyegelmu juga, kan? Tanya Lin Tian. Aku yang mengendalikan, mana bisa menyegelku? Jawab nyonya itu percaya diri. Tapi Lin Tian berkata, tadi memang milikmu, tapi sekarang bukan. Setelah berkata demikian, Lin Tian mengulurkan tangan dan langsung menarik pedang itu. 10 bayangan pedang menyatu menjadi senjata tajam dengan cahaya biru berkilauan. Tidak buruk, kata Yihong dan nyonya penginapan dengan kaget. Nyonya bertanya, itu pedang buatanku, bagaimana bisa kau kendalikan? Selama aku ingin memilikinya, maka itu jadi milikku, jawab Lin Tian tanpa basa-basi. Nyonya itu mengira Lin Tian hanya bercanda, lalu menatapnya dingin, kau pikir aku percaya? Mau percaya atau tidak, urusanmu. Bukan urusanku, jawab Lin Tian. Nyonya itu mencoba merebut kembali pedang itu, tapi Lin Tian mengayunkannya. Bayangan pedang berubah menjadi arus dingin yang membekukan nyonya itu. Nyonya penginapan pun ketakutan, mengerikan. Lin Tian melihat nyonya yang membeku, sekarang kau yang membeku. Namun nyonya itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Suaranya terdengar dari kegelapan, aku yang membuat pedang itu, tentu aku tahu kelemahannya. Itu karena kekuatanku tadi masih terlalu kecil, makanya kau bisa lolos, kata Lin Tian tersenyum, tapi nyonya menjawab, jangan sombong dulu. Lin Tian menggenggam pedang dan berkata, aku hanya ingin keluar dari dunia ini. Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Aku sudah bilang, aku tak tahu jalan keluarnya. Tapi kau sudah di sini cukup lama, pasti tahu sesuatu, kata Lin Tian. Itu hanya tebakan, belum terbukti, jawab nyonya. Kau benar-benar tidak tahu? Tanya Lin Tian. Ya, jawab nyonya dengan tegas. Lin Tian tetap tidak percaya, lalu menatap Yihong, apa katamu? Aku juga cuma dengar desas-desus, nyonya. Jangan salahkan aku. Semua cuma rumor, kata nyonya itu dari kegelapan. Yihong hanya menatap Lin Tian, soal ini, hanya nyonya yang tahu pasti. Aku tak bisa menilai. Lihatlah wanita ini, kata nyonya itu kesal. Lin Tian sedikit malu, tapi melihat sekeliling, kurasa hutan ini memang menyimpan jalan keluar. Tapi aku sudah di sini bertahun-tahun, tak pernah lihat, kata nyonya. Hanya karena kau belum lihat, bukan berarti aku tak bisa menemukannya, balas Lin Tian, lalu mulai mengeluarkan banyak roh. Nyonya itu tampak sedang merenung, lalu tiba-tiba menghilang. Yihong penasaran, kenapa tiba-tiba dia menghilang? Dia pasti tahu jalannya, tapi tak mau bilang atau mengaku, kata Lin Tian. Kenapa dia begitu? Tanya Yihong. Ikut saja, nanti kau tahu, kata Lin Tian sambil mengikuti ke arah gelap. Sementara itu, nyonya itu terbang melalui hutan sambil bergumam, kalau dia bisa melacakku, aku akan membawanya ke tempat itu. Dia pun mempercepat laju terbangnya dengan tujuan membawa Lin Tian ke suatu tempat. Lin Tian memang mengikutinya sampai mereka tiba di dalam hutan dan melihat 4 pilar es. Di atas pilar itu ada pusaran air, dan di bawah pusaran itu melayang sosok nyonya penginapan. Sosoknya hanya tampak sebagai awan biru. Anak muda, sekarang kau sudah melihatnya. Maka kau tahu bahwa pusaran itu menuju keluar. Lin Tian menatap pusaran itu lalu berkata, jadi kau memang sengaja membawaku ke sini. Aku membawamu karena ingin memakai formasi di sini untuk menghabisimu, jawab nyonya sambil tersenyum. Formasi? Ya, ada formasi kuat di sini yang bisa membunuh roh dalam sekejap, kata nyonya dengan percaya diri. Namun Lin Tian menjawab dengan makna dalam, belum pernah aku temui formasi di dunia roh ini yang bisa membunuhku. Sombong, nyonya itu tertawa. Kalau begitu coba saja. Lin Tian mengabaikan ejekan lawannya, tetapi malah tertawa. Tunggu, kau akan lihat, kata nyonya itu. Setelah itu, kristal es di sekitar mulai bergetar, dan lalu udara dingin yang tak terhitung jumlahnya membekukan roh-roh di hutan, bahkan menembus ruang kesadaran hutan itu. Kesadaran dalam ruang tersebut pun membeku seakan-akan membuat orang tertidur. Tak hanya itu, nyonya itu juga mengeluarkan suara hipnosis yang aneh, tidurlah. Tidur dan kau bisa pergi. Suara tersebut membuat satu sisi malam itu tertidur lelap. Bahkan bunga yang berusaha berubah menjadi bunga pun ikut tertidur. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Dengan kekuatan besar Lin Tian dan Raja Api yang kuat dalam tubuhnya segera menyebar, menghancurkan semua es di permukaan ruang kesadaran dan roh. Selain itu, Lin Tian juga melompat dan bayangannya tersebar untuk menyentuh setiap kristal es satu persatu.
Dalam sekejap, semua kristal es hancur. Nyonya itu terkejut melihatnya dan tidak percaya. Ada apa ini? Pada saat yang sama, Yihong dan Bunga yang berbalas dendam terbangun, dan keduanya melihat kristal es di sekitar mereka menghilang. Mereka semua tercengang. Sementara itu, Lin Tian berkata kepada nyonya itu, "Aku bilang, formasi seperti itu tak ada artinya bagiku." Mendengar itu, nyonya itu menghilang, tetapi sebelum pergi, dia memperingatkan Lin Tian, "Kita pasti akan bertemu lagi." Lin Tian tidak memperdulikannya. Sebaliknya, dia melompat dan terjun ke dalam pusaran di atas kepalanya, menghilang dari pandangan. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah keluar dari dunia gelap dan berdiri di atas pasir kuning. "Pasir kuning?" kata Yihong setelah dia keluar. Lin Tian berdiri dan Yihong bertanya heran, "Kemana kamu akan pergi?" "Mencari sang raja." "Kamu ingin dia?" Yihong terkejut mendengarnya, tapi Lin Tian tidak menjawab. Dia terus melangkah, yang membuat Yihong bingung. "Bagaimana kamu tahu di mana Tuhan Raja berada?" Hua Yuan melihat wanita itu dan langsung berkata pada Lin Tian, "Jangan beritahu dia, kalau tidak aku yang akan mati kalau dia memberitahukan Tuhan Raja." Tapi Lin Tian berkata kepada Hua Yuan, "Kalau begitu tunjukkan jalan dengan jujur. Jangan khawatir, selama kamu tidak mengkhianatiku, aku takkan memberitahumu apapun." Bunga Keluh mengangguk dan berjanji, lalu Lin Tian melanjutkan perjalanan. Yihong yang melihat Lin Tian tidak berbicara terus mengejar dan mengganggu. "Tuan muda, katakanlah. Di sini, itu bukan urusanmu. Kamu bisa pergi." "Tidak, aku akan ikut." "Kamu ikut aku? Tak takut dengan roh gelap atau roh halus lainnya yang mengira kamu sekongkol denganku?" Lin Tian bergurau, dan begitu mendengar itu, Yihong berkata dengan ceria, "Tuan muda, apakah kamu peduli padaku? Kamu jangan sok manja." "Aku tidak ada mood untuk peduli padamu," kata Lin Tian, membuat Yihong merasa canggung. "Masih mikir, tuan muda, sedikit pun ada hati untuk wanita ini. Jangan manja, pergi sekarang." Lin Tian merasa bahwa pihak lain tidak memiliki nilai guna dan malas untuk mengurusnya. Yihong pun terpaksa berhenti dan berkata pada Lin Tian, "Kita pasti akan bertemu lagi." Malam itu Yihong tersenyum dan menghilang. Saat Yihong menghilang, Lin Tian merasakan adanya aura yang kuat, membuatnya mengernyit. Dia menyembunyikan kekuatannya. Baru saja, Hua Yuan terkejut. "Ada apa?" Sepertinya wanita ini menyimpan masalah, pikir Lin Tian curiga. Dia berniat menggunakan teknik pencarian, tapi dia tidak bisa melihat jejak wanita itu. Setelah melihat Lin Tian yang tidak bergerak, Hua Yuan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Aku sedang memikirkan sesuatu," kata Lin Tian. "Apa yang kamu pikirkan?" "Teknik pencarian, tidak bisa menemukan jejaknya," jawab Lin Tian, dan melanjutkan perjalanan. Hua Yuan terkejut, "Kamu bahkan tidak bisa menemukannya?" "Benar," jawab Lin Tian. "Bagaimana dengan pemimpin roh gelap? Dan nyonya itu?" Setelah mencoba, Lin Tian berkata, "Mereka berada di satu tempat, yang sama dengan tempatku sekarang." Hua Yuan ragu-ragu, "Jika aku benar, setelah melewati pasir kuning ini, aku rasa kita akan memasuki kota misteri raja, yang disebut Shen Sudu. Semua itu adalah legenda atau sesuatu yang luar biasa." Tapi Lin Tian terus berjalan dan bertanya, "Apakah Raja Tuhan ada di sana?" "Seharusnya ada," jawab Hua Yuan, dan Lin Tian terus bergerak maju. Namun Hua Yuan bertanya, "Kamu rasa malam itu lebih kuat daripada pemimpin dan nyonya itu?" Lin Tian ragu sejenak, aura yang baru saja meledak memang sangat kuat, tapi apa yang dia inginkan adalah bertemu lagi. "Hebat sekali," kata Hua Yuan sambil berpikir mendalam, sementara Lin Tian terus berjalan. Perjalanan masih jauh. Pasir di sekitar mereka tiba-tiba mengalir seperti sungai, dan seluruh tubuh Lin Tian yang berada di pasir itu ditarik masuk. Saat Lin Tian hampir terbang, pasir itu membelit rohnya. Lin Tian terpaksa melakukan lompatan ruang untuk mencapai udara, dan di atas kepalanya ada badai pasir. Tiba-tiba, hujan turun deras, dan sasaran hujan tersebut adalah Lin Tian. Lin Tian menghindar satu persatu, namun pasir itu ada di mana-mana. Akhirnya, ketika pasir itu jatuh mengenai roh Lin Tian segera berubah menjadi patung pasir, dan seluruh roh itu tertutup oleh pasir yang mengelilinginya. Seketika, Lin Tian benar-benar menghilang di dalam pasir. Setelah melihat kegelapan di mana-mana, Hua Yuan khawatir, "Kita sekarang ada di mana?" "Dikelilingi pasir aneh ini," jawab Lin Tian.
bisakah kita keluar? Kamu bisa keluar, tapi saat keluar, kamu akan dikelilingi oleh pasir aneh ini, jelas Lin Tian. Hua Yuan mengeluh dan berkata, sepertinya desas-desus itu benar. Apa desas-desus itu? Tanya Lin Tian. Desas-desus mengatakan bahwa ada roh pasir di sini, dan roh pasir itu adalah jenis roh halus. Ia bisa membuat pasir melilit roh apapun, lalu membuat yang lain tidak bisa keluar. Setelah mendengar itu, Lin Tian tersenyum. Mudah, aku tinggal cari roh itu. Kamu terjebak, bagaimana caranya mencari? Tanya Hua Yuan. Tapi Lin Tian tersenyum, aku bisa berenang di pasir. Setelah itu, Lin Tian melompat dan berenang di dalam pasir, mencari sumber kekuatan itu. Setelah beberapa waktu, Lin Tian akhirnya sampai di sebuah ruang yang penuh dengan cahaya emas. Pada saat yang sama, ada pasir emas yang melayang di sekitarnya, dan ada aura yang sangat kuat di dalam pasir emas itu. Di dalam aura tersebut, terdengar suara, ya, aku bisa menemukannya. Roh pasir, kan? Benar, aku adalah Raja Pasir yang licik. Aku mengendalikan semua pasir. Semua pasir? Lin Tian tersenyum sinis, dan Raja Pasir menjelaskan, kamu tidak percaya? Aku tidak percaya, jawab Lin Tian. Raja Pasir tertawa dalam kegelapan, tampaknya kamu tidak tahu seberapa mengerikannya aku. Aku sudah melihat banyak roh halus yang mengerikan, jawab Lin Tian. Tidak, aku bukan roh halus biasa, kata Raja Pasir dengan percaya diri, sementara pasir emas mulai memenuhi udara dan langsung menyerbu roh Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?